الوجيه والمقصود ثم الصلاة والسلام على من بوجوده وجد الوجود وسائد الوجود وبورك الوجود وتحقق أسمى معاني الوجود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والجود البدر من نور الحبيب قليل البدر من نور الحبيب قليل البدر من نور الحبيب قليل والحسن من وجه النبي يسير والحسن من وجه النبي يسير يا حاضرين مولد النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك يا حاضرين مولد النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه معكم فؤادي المستحاب معكم فؤادي المستحاب نزيل وما زلت من شوق العظيم مرددا وما زلت من شوق العظيم مرددا عليه أزكى صلاة والدموع تسيل. Yang kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya para habaib anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan kali ini banyak sekali yang hadir menuju di Indonesia, di Jakarta, di Hadramaut, menuju hadir wujuh lau aqsama billah la halal. Wajah-wajah yang kalau mengeluarkan kata-kata dan sumpah pasti akan diperkenankan apa yang dikehendaki, yang diinginkan. Hadir di sini guru saya, guru kita semua, putra dari guru saya dan guru kita semua, Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad mata'anallah bidul hayati, dan seluruh para habaib yang banyak sekali. Saya dikasih waktu tidak boleh lebih dari 7 menit. Ini udah 2 menit. Saya ingin mengingat ketika masa-masa kami berada di masjid ini, masa Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad masih ada di tengah-tengah kami. Setiap Sabtu terakhir bulan Rabiul Awal, kami masyarakat Condet, kami masyarakat Celilitan mengharap sekali bisa berada di dekat-dekat tempat ini. Cuma sekarang bedanya ada balonnya, dulu nggak ada balonnya. Dulu itu kita dengan Habib Abdul Qadir itu bunga, berebutan untuk mendapatkan bunga. Sekarang udah banyak balonnya. Mudah-mudahan nggak mengurangi keberkahan. Saudara-saudara, kita di Condet, kita di Celilitan, semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan ya Rabb, amin, dari amin. para ulama, para habaib, wabil khusus sahibil hadar wal madam Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas, dan seluruh usuluhu wa furu'uhu wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad usuluhu wa furu'uhu. Kalau boleh kita ucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama ketika menguraikan betapa besar manfaat orang-orang yang soleh seperti itu, walaupun tidak lama di Celilitan, walaupun tidak lama di Condet, tapi dikatakan dakhaltum ala Condet lahzatan fakana Condet isfar wa ambar. Gak lama di Condet, gak lama di Celilitan, tapi ketika beliau masuk ke Condet, maka Condet berubah menjadi misik, menjadi harum. Dan saya beberapa kali tokoh-tokoh Indonesia kalau disebut Condet dia bilang, itu jalanan kalau kita buka jendela. Kalau kita buka jendela. Jadi
orang-orang yang nggak punya minyak wangi, kalau dia mau dapat, dia lewat condet. Dan ini adalah bagian dari keberkahan Habib Muhsin, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan yang terakhir saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tokoh, tidak ada manusia yang lebih agung, bahkan tidak ada ciptaan Allah satupun yang lebih agung dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran beliau indah, agung. Kalau tadi ada yang dari Abu Dhabi, di Abu Dhabi itu pernah seorang pimpinan salah satu aliran Kristen Koptik diundang di acara Maulid Nabi Muhammad SAW secara resmi, secara formal. Kemudian si tokoh itu diminta untuk berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Tokoh tersebut mengatakan, kami Kristen Koptik di Mesir berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena sebelum datang ajaran Islam ke Mesir, kami sebagai Kristen Koptik sering dihabisi, diganyam. Tapi begitu ajaran Nabi Muhammad SAW datang, yang menjaga kami adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu besar, begitu agung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada seorang sekolah di negara Eropa yang setiap hari berwudu karena sholat muslim, sekolah di Eropa. Kemudian karena kos-kosan itu sederhana, ada kolam mandinya itu kecil. Si muslim ini kalau berwudu, dia satu kamar dengan non muslim. Kalau berwudu, tangannya masuk, kemudian kakinya masuk ke kolam tersebut, ke kolam air kecil. Temennya yang non muslim marah, jangan kamu masukin kaki kamu ke situ. Dimasukin lagi yang kiri. Tambah marah. Si muslim itu dengan tenang, dengan santai mengatakan, kenapa kamu marah? Iya, tapi kamu masukkan ke dalam air itu. Air itu kan akan saya gunakan untuk saya membasuh, untuk saya membersihkan tubuh saya. Si muslim itu nanya, emangnya kamu cuci muka satu hari berapa kali? Ya kalau enggak libur panjang ya 2 kali. Tapi kalau lagi libur panjang, si muslim menjawab apa? Maaf, kaki saya setiap hari 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Setiap hari berapa kali? 5. Mana lebih bersih kaki saya dibanding dengan wajah kamu? Jadi Rasulullah SAW umatnya kakinya aja bersih. Apalagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dari maulidnya Nabi Muhammad SAW, dari haul yang dilaksanakan di sini. Mudah-mudahan keberkahan yang menyentuh diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga persatuannya, dijaga kesatuannya, dan saudara-saudara kita di Gaza diberikan kemenangan, diberikan kemenangan, dan Palestina mendapatkan kemerdekaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Yang kami hormati, kami taati para habaib, para ulama, segenap zuriyah Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dan Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad wa ikhwani Al-Akhillah Habib Salim dan Habib Ismail yang kami hormati. Al-Inayat Al-Azaliyah Qara'athu ala akhlaqin saniyah wa agamathu fi suratil hasanatin nabiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Perhatian Allah secara khusus mulai semenjak azal
dari azalnya telah memang membentuk Nabi itu ala akhlaqin saniyah, atas budi pekerti yang luhur, wa aqamathu fi suratin hasanatin badriyah, dan telah membentuk Nabi Muhammad dalam bentuk jasad yang sangat sempurna bagaikan bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Saudara, kalau kita mau melihat Al-Quran, mau Al Quran itu ada dua. Quran itu kalau kita bagi kalam Allah itu ada dua di situ. Kalamun wajahun ilan nabi atau kalamun anin nabi. Ya, firman-firman Allah yang diarahkan kepada Nabi atau yang menceritakan Nabi Muhammad. Sudah tidak sedikit di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bahkan menceritakan jasadnya Nabi. Alam nashrah laka sadru man hada sadrun Nabi alladhi anqadha dhahru man dhahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma zaghal basar wa ma tagha basaru man Rasulun Nabi. Wala ta'du aynaka anhum. Mata siapa? Mata Rasulullah. Wa inna ma yassarnahu bilisanik lisanuman lisan Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma kadzaba al-fuadu ma ra'a fuadu man. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wala takhuddu bi yaminika yaminu man. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, qad nara takalluba wajhika fi sama wajhi man. Wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di kalam Allah disebutkan ya ikhwani. Kemudian bisa mulutnya manusia akan menceritakan kalimatullah. Akan bisa. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena tadalluba wajib dari sama. Wajahnya Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Wajah yang dikatakan jararul badru min husni wajhihi. Orang Arab itu saudara, kalau ingin melihat pemandangan yang indah, bukan ke gunung, ke puncak, enggak ada puncak. Gunungnya dari batu-batuan. Bukan kebun, bukan juga pemandangan yang indah, nggak ada. Yang ada pun bukan pasir, di padang pasir. Mereka ingin memandang pemandangan yang indah, yaitu ketika bulan purnama. Ketika mereka menikmati keindahan bulan purnama, muncul Rasulullah. Ternyata melihat wajah Rasulullah lebih nikmat daripada melihat bulan purnama. Sehingga dikatakan bulan cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad. Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yawmin. Bulan itu akan menjadi purnama yang di atas tuh satu bulan sekali, tapi wajah Nabi purnama setiap saatnya. Nah itu serempak sahabat
menyambut Nabi qala al-badru alaina. fa innama yassarnahu bilisani, lisannya Nabi. Dari situlah kita bisa membaca Al-Quran, saudara. Kalau tidak keluar dari lisannya Nabi, nggak akan mampu kita akan menerima Al-Quran. Lau kana al-bahru law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kita bisa membaca Al-Quran karena keluar dari lisan Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lisan beliau fama nafatha ala maridin illa syafa Allah. Lisan itulah kalau jika beliau kepada orang yang sakit akan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu wa idza takallama fa ka'annama yajnuna min kalamihi ahla hamam. Lisan itu kalau berbicara, manusia sekitarnya seakan-akan memetik buah yang paling manis, saudara. Wala ta'adu aina anhu. Maka Rasulullah SAW lahir sudah mahmud ainain, sudah bercelak mata Nabi Muhammad SAW. Mata itulah yang pernah yusyahid Rabbahu, langsung bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Mata itu pandangannya tembus sampai ada di mahsyar, saudara. Bagaimana beliau pernah menceritakan mahsyar, bagaimana beliau pernah menyaksikan para anbiya. Mata itu yang bisa mengetahui bagaimana umatnya di setiap zaman. Wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita dipandang sama Rasulullah saat ini. Alhasil, apalagi hati Nabi, hati Nabi yang isinya adalah cinta kepada umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Berat hati Nabi dengan segala yang membuat Anda susah, saudara. Bagaimana Nabi ketika di Mi'raj oleh Allah dikasih kepada umat ini sholat 50 waktu setiap hari, tapi beliau taraddad untuk memohonkan takhfif, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan dari 50 menjadi 5. Kenapa? Azizun alaihi ma anittum. Tahukah Anda apa cita-cita Rasulullah yang ada selalu dalam hatinya Nabi? Apa? Cita-citanya cuma satu, umatnya selamat dari neraka Allah surga Allah. Setiap saat doanya Nabi, ummati, ummati, ummati. Sampai Allah perintahkan, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul inna la nukhsika fi ummatika wa la nasuhuk. Karena Nabi setiap saatnya gelisah dengan umatnya, saudara. Maka Allah perintahkan Jibril datang sama Muhammad, datang kepada Muhammad, karena sesungguhnya aku Allah tidak akan mengecewakan dia untuk umatnya, dan aku tidak akan berbuat keburukan kepadanya. Inna sanurdika fi ummatika abada. Aku Allah akan membuat kamu ridha untuk umatmu selama-lamanya. Kata Ibnu Abbas, mardahu an yudkhila ummatahu kullahum al-jannah. Kepuasan Nabi adalah memasukkan umatnya seluruhnya ke surga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lainnya, saudara.
ketika Israel datang kepada beliau, ketika Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi bertanya, "Jika zairan al-ghamira, kamu datang kepada aku untuk berziarah atau untuk mencabut nyawa?" Maka malaikat Israel jawab, "Jitu zairan wa dhabiran sita." Aku berziarah, sudah jelas. Sekaligus mencabut nyawa jika berkenankan. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berarti Israel nggak mungkin ziarah. Kemudian Nabi gelisah. Aina Jibril, aina Jibril. Mana Jibril? Maka datang malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, ternyata apa kegelisahan Nabi? Man li ummati ba'di ya Jibril. Siapa yang akan perhatian terhadap umatku setelah aku wafat? Jibril. Anda yang pikirkan. Jibril tidak bisa menjawab. Kembali ke hadirat Allah, datang Jibril membawa salam Allah kepada Nabi Muhammad. Inna rabbaka yubri'uka salam wa qul inni la nuksihi fi ummati abadan wa inna jannata muharramatun 'alal anbiya'i wa ummihim qabla an tadkhula anta wa ummatuh. Wah, sallallahu alaihi. Kasih tahu kekasihku Muhammad bahwa aku tidak akan mengecewakan dia terhadap umatnya. Sampaikan, aku nyatakan surga haram dimasuki oleh seluruh anbiya dan umat mereka sebelum kamu dan umat kamu masuk ke dalam. Baru sejenak mengatakan Alhamdulillah. Sekarang aku tenang. Aku berharap bersanding di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Nabi ingin berbalik ke Allah, tapi berat hati dengan antum semua. Diriwayatkan lama ra'aitu an-Nabiy sallallahu tiba nafsin atau tiba qalbin. Siti Aisyah menyatakan ketika aku melihat Nabi dalam keadaan berbunga-bunga, qultu Allah ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Maka Nabi doakan Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa yang berlalu, yang akan datang, dosa yang dilakukan sendiri atau di halayak ramai. Siti Aisyah doakan itu senangnya setengah hati. Nabi bertanya, ayah suruh doa ya Aisyah, bisa membantu bahagia kamu doa aku Aisyah. Marilah suruh doa ucap. Gimana nggak bahagia dengan doa itu ya Rasulullah? Waladhi nafsi jadihi naula doa ibu matihi kulli sholat. Demi yang jiwaku di tangannya, itu doa aku selalu mintakan kepada Allah di setiap sholatku untuk umatku. Sallallahu alaihi. Pertanyaannya, antum cita-citanya apa? Ini cita-cita Nabi. Ingin masuk surga sama antum. Antum cita-citanya apa? Ya Habib Ali. Wa antum ballighani wa antum ballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina ya Allah. Sampaikan aku bisa mencapai derajat yang mulia dekat kepadamu, dekat kepada nabimu sebagai ghayat amalina, puncak cita-citaku dan harapanku. Mada turidu? Antum minta apa ini sekarang? Seumur kita ini yang sudah sangat dekat dengan al-maut, mudah-mudahan semuanya temannya Allah SWT. Apa masih bercita-cita? Tidak. Kalau bukan syarafil qurub ilallah dan qurub ilan Nabi, masih duniawi, masih mikir itu semuanya.
Ya ikhwan, Nabi ingin bersama antum. Antum nggak ingin dekat sama Nabi. Oh, Akbar alaih. Masa tatamannaw? Apakah bisa diterima oleh logika dan akal saudara orang yang berharap anak tapi tidak kawin? Apakah bisa diterima oleh akal orang yang ingin panen tapi tidak menanam bibit? Ingin bersama Nabi tapi yaksinlah Rasulah, maksiat kepada Allah dan Rasulullah. Wallah sunnahnya Nabi dikerjakan, sholatnya tetap sendiri nggak berjamaah, adabnya Nabi tidak diajarkan kepada anaknya, dia mulai tidak dilakukan. Maka itu untuk apa kalau sudah keluar dari dunia ini? Dan nanti di hari kiamat ya paling mau dekat, kalau nggak dekat sama Nabi, mana? Siapa orang yang akan bisa menolong kita? Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa. Baik, kita niatkan bubar dari majlis ini, kita buat senang Nabi Muhammad. Sunnahnya kita hidupkan. Anak-anak kita ajarkan untuk cinta sama Nabi dengan menghidupkan sunnahnya Nabi di rumah tangga kita. Qurannya kita baca lagi. Akhlaknya Nabi ajarkan kepada mereka. Bacakan setiap hari walaupun satu hadis Nabi Muhammad untuk anak-anak Anda. Cintakan banadukum, auladukum kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat nazar dari Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang murtabit dengan Nabi Muhammad faizin insyaallah. Orang yang tetap berhubungan dengan Nabi Muhammad faizin insyaallah. Wah ya pada fatahir, bahkan bajunya Nabi disebutkan dalam Al-Quranul Karim, bahkan baju dan sendalnya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Karena itu tetap berpegang dengan Nabi Muhammad, insyaallah sampai surga bersama Nabi Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.